Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan saya Rizka Yuliani dan teman saya Dini Melinda Krisnawati ingin mengemukakan mengenai isu pembentukan Dewan Moneter. COVID-19 membawa dampak yang sangat buruk untuk perekonomian dunia. Di Indonesia sendiri, banyak aktivitas ekonomi yang terganggu. Dalam hal moneter, nilai tukar rupiah sempat tidak terkendali dari awal Maret dan terus melonjak hingga puncaknya terjadi pada 2 April 2020, mencapai nilai 16.824 rupiah per US dollar, kemudian kembali stabil pada pertengahan Mei 2020. Seperti yang diketahui, akibat adanya pandemi mengakibatkan lembaga keuangan negara mengambil langkah extraordinary untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan pada perekonomian Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan COVID-19, pemerintah dalam hal ini mendukung wewenang KSSK untuk mengatasi permasalahan stabilitas sistem keuangan serta diberi wewenang untuk memberikan pinjaman kepada lembaga penjamin simpanan yang mengalami kesulitan dalam hal likuiditas yang dapat membahayakan stabilitas sistem keuangan. Kemudian, pemerintah juga memberikan kebijakan untuk menentukan anggaran yang diperlukan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat adanya COVID-19. Yang kedua adalah kewenangan dari Bank Indonesia, di mana dalam pasal 16 disebutkan bahwa Bank Indonesia dapat memberi pinjaman atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan sistem syariah kepada bank sistemik atau bank selain bank sistemik. Kemudian, Bank Indonesia juga dapat memberi pinjaman likuiditas khusus kepada bank sistemik yang mengalami kesulitan likuiditas dan tidak memenuhi syarat. Bank Indonesia dapat membeli surat utang negara atau surat berharga syariah negara di pasar perdana untuk penanganan masalah sistem keuangan yang membahayakan ekonomi nasional termasuk pandemic bond. Bank Indonesia juga dapat membeli atau repurchase agreement surat berharga negara yang dimiliki LPS untuk biaya penanganan masalah solvabilitas bank sistemik atau selain sistemik. Kemudian, Bank Indonesia juga mengatur kewajiban penerimaan dan penggunaan devisa bagi penduduk yang diatur dengan peraturan Bank Indonesia. Selanjutnya, kewenangan OJK dalam pasal 23 disebutkan OJK diberi perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan untuk penggabungan, peleburan, mengambil alihan, integrasi, dan konversi. OJK juga menetapkan pengecualian bagi pihak tertentu dari kewajiban prinsip keterbukaan di pasar modal. Dan yang ketiga, OJK juga menetapkan ketentuan pemanfaatan teknologi informasi untuk rapat umum pemegang saham atau rapat lainnya. Sementara, kewenangan LPS dalam pasal 20 pertama disebutkan bahwa untuk masalah solvabilitas, bank perlu persiapan penanganan dan peningkatan intensitas persiapan bersama OJK. Kedua, LPS dapat melakukan tindakan menjual atau repo SBN, menerbitkan surat utang, pinjaman kepada bank lain, dan pinjaman kepada pemerintah jika LPS mengalami kesulitan likuiditas untuk penanganan bank gagal. Dan yang ketiga, LPS dapat mengambil keputusan untuk penyelamatan atau tidak untuk bank selain bank sistemik yang dan fungsi Bank Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki tugas mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dengan berbagai cara seperti operasi pasar terbuka, menetapkan cadangan wajib minimum, dan berbagai kebijakan moneter lainnya. Di sisi lain, dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang melaksanakan, memberi persetujuan, dan perizinan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, seperti sistem transfer dana baik berupa real time, sistem keliling, maupun sistem pembayaran lainnya, misalkan sistem pembayaran berbasis kartu. Berkaitan dengan fungsi Bank Indonesia sebagai lender of the last resort, Bank Indonesia bertugas menjaga sistem keuangan agar terhindar dari krisis. Semua tugas tadi memiliki poin yang sama, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dewan Moneter terdiri dari 5 anggota, yakni Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian, Gubernur BI, Deputi Gubernur Senior BI, dan Ketua Dewan Komisioner OJK. Berikut adalah poin yang akan diubah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Pada rancangan Undang-Undang, Pasal 4 Ayat 2 yang mengatur status independensi Bank Indonesia, kalimat bebas dari campur tangan pihak lain menjadi kalimat berkoordinasi dengan pemerintah dalam melakukan tugasnya. Ini berarti otoritas dan kewenangan Gubernur Bank Indonesia menjadi lebih sempit dan terbatas. Selanjutnya pada pasal 7 ayat 1,
tentang tugas Bank Indonesia, akan ada perluasan tugas Bank Indonesia yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan. Hal ini mengingatkan kembali pada hiperinflasi Indonesia tahun 1963 sampai 1965, di mana independensi Bank Indonesia belum diperkuat. Pada ayat 3 dibahas tentang akan adanya Dewan Moneter. Sebelum adanya gagasan Dewan Moneter, sebenarnya Indonesia sudah memiliki Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang beranggotakan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisaris OJK, dan Ketua Dewan Komisaris Lembaga Penjamin Simpanan. Revisi selanjutnya yaitu ketentuan pasal 9 yang berisi pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Bank Indonesia wajib menolak dan atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugasnya dihapus dan diganti menjadi pasal bercabang. Di antara pasal 9 dan pasal 10 disisipkan 3 pasal yakni pasal 9A, 9B, dan 9C di RUU baru ini. Kemudian, ketentuan pasal 10 ayat 1 huruf A diubah menjadi menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang ditetapkan. Lanjutkan pada pasal 34 yang menerangkan kembalinya tugas pengawasan bank dari OJK ke Bank Indonesia yang akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada Desember 2023, dan adanya persiapan terkait pengalihan tugas meliputi infrastruktur, anggaran, personalia, struktur organisasi, sistem informasi, sistem dokumentasi, dan berbagai peraturan pelaksanaan berupa perangkat hukum. Lalu bagaimana pandangan ekonom terhadap rancangan undang-undang ini? Menurut ekonom senior Indef Faisal Basri, permasalahan ekonomi Indonesia itu terletak pada kebijakan fiskal yang seharusnya dibenahi adalah kinerja Kementerian Teknis dan kebijakan fiskal itu sendiri. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah pajak yang dijalankan oleh pemerintah. Dikutip dalam Bloomberg Opinion bahwa independensi Bank Indonesia yang akan berkoordinasi dengan pemerintah melalui Dewan Moneter akan menjadi kolaborasi yang eksplisit, apalagi mengingat Indonesia masih masuk kategori negara berkembang yang mana membuat investor ragu akan kredibilitasnya, mengingat tidak banyak negara yang melibatkan pemerintah dalam mengambil keputusan. Menurut Kepala Ekonom Center of Reform on Economics, Peter Abdullah, mengatakan bahwa Dewan Moneter ini adalah sebuah kemunduran yang patut disayangkan karena tekanan politik dapat membuat kebijakan moneter yang konsisten dan kredibel menjadi sulit dicapai. Lebih lanjut, ekonomis PT Bank Permata Joshua Pardede mengatakan tidak ada urgensi pembentukan Dewan Moneter. Koordinasi antara pemerintah dengan BI dapat diperkuat melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan seperti yang dilakukan saat ini. Joshua merinci ada beberapa alasan pembentukan Dewan Moneter ini tidak perlu dilakukan. Yang pertama adalah mempertahankan independensi Bank Indonesia, artinya kebijakan moneter mutlak berada di tangan Bank Indonesia tanpa campur tangan pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. BI merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dalam mencapai tujuannya, yaitu memelihara kestabilan nilai rupiah. Joshua menilai, jika mandat BI diperluas untuk mendorong pertumbuhan, ada beberapa risiko yang bisa terjadi seperti di masa lalu, yaitu terjadinya hyperinflation sebelum fungsi independensi BI diperkuat pada tahun 1999. Itulah tadi pemaparan mengenai rencana pembentukan Dewan Moneter dan pandangan dari beberapa ekonom. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.